Gagal ginjal merupakan kondisi ketika terjadi gangguan pada sistem ekskresi ginjal dan tidak dapat berfungsi dengan baik. Gagal ginjal biasanya merupakan tahap akhir dari penyakit ginjal di mana kerusakan pada ginjal sudah cukup berat atau berlangsung lama. Berdasarkan klasifikasi penyakitnya, gagal ginjal bisa dibedakan menjadi dua jenis utama, yakni gagal ginjal akut dan kronis. Untuk penyebabnya, gagal ginjal akut ini sebenarnya adalah kerusakan ginjal berat yang baru terjadi selama beberapa jam atau beberapa hari. Ada beberapa kondisi yang dapat menyebabkan gagal ginjal. Yang akut ini ya. Yang pertama, berkurangnya aliran darah pada ginjal. Yang kedua, ada cedera parah pada ginjal. Yang ketiga, luka bakar yang parah. Yang keempat, penyakit tertentu, contohnya seperti glomerulonefritis, infeksi ginjal, penyakit jantung, serakan jantung, gagal hati, batu ginjal, hingga kanker ginjal. Yang kelima, adanya komplikasi hipertensi akibat hipertensi berat yang tidak diobati. Yang keenam, adanya infeksi yang parah, alergi yang parah, atau enggak misalnya dia baru menjalani operasi besar. Bisa juga terjadi akibat interaksi obat, overdosis obat-obatan, atau efek samping obat-obatan tertentu. Dan yang terakhir, bisa juga terjadi karena penumpukan zat tertentu di dalam tubuh. Nah, untuk gagal ginjal kronis, ini terjadi ketika ginjal mengalami kerusakan dalam jangka panjang. Sehingga lama-kelamaan ginjal mengalami kerusakan yang berat dan permanen. Seseorang dapat dikatakan mengalami gagal ginjal kronis apabila kerusakan ini terjadi selama lebih dari 3 bulan. Berikut ini adalah contoh-contohnya kondisi yang menyebabkan gagal ginjal kronis. Yang pertama, biasanya pada penderita diabetes atau tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol. Kedua, dia mempunyai penyakit autoimun. Ketiga, menderita penyakit ginjal. Keempat, memiliki gangguan pada prostat. Kelima, memiliki riwayat penyakit ginjal dalam keluarga. Keenam, memiliki obesitas atau mengalami obesitas. Yang ketujuh, memiliki kebiasaan merokok. Untuk gejalanya, pada gagal ginjal akut maupun kronis, seseorang dapat mengalami beberapa keluhan. Yang pertama, bisa ada bengkak-bengkak di wajah dan tubuh. Yang kedua, frekuensi berkeminya itu menjadi lebih jarang atau justru dia nggak berkemi sama sekali. Yang ketiga, bisa adanya sesak nafas, letih dan kurang bertenaga, mual dan muntah. Bisa juga berkurangnya nafsu makan, sulit konsentrasi, sering mengantuk, kulit yang lebih pucat, kejang, dan penurunan kesadaran atau koma. Untuk diagnosa sendiri, dokter biasanya akan menanyakan kepada pasien terkait gejalanya dan riwayat penyakit, kemudian akan dilakukan pemeriksaan fisik. Setelah itu, dokter akan memastikan diagnosa ini dengan melakukan pemeriksaan penunjang. Contohnya seperti tes darah, tes urin, bisa juga pemindaian dengan USG, CT scan atau MRI, dan bisa juga dengan biopsi ginjal. Untuk pengobatan gagal ginjal, kalau yang akut ini, dia tujuannya itu adalah untuk mencegah komplikasi dan mengembalikan fungsi ginjal. Sedangkan untuk yang kronis ini, tujuannya itu adalah untuk meredakan gejala dan mencegah penyakit ini bertambah buruk karena limbah yang tidak dapat dikeluarkan dari tubuh. Oleh sebab itu, deteksi dini dan penanganan secepatnya sangat diperlukan. Beberapa cara yang dapat dilakukan, itu yang pertama adalah pengaturan pola makan, yaitu membatasi konsumsi makanan tinggi garam dan kalium selama proses penyembuhan ginjal. Yang kedua, pemberian obat-obatan seperti obat yang dapat menyeimbangkan kadar elektrolit di dalam darah, dan obat diuretik untuk mengeluarkan kelebihan cairan, juga obat untuk menurunkan tekanan darah dan mengurangi pembengkakan. Yang ketiga, dapat dilakukan pengobatan antibiotik suntik, biasanya untuk gagal ginjal yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Keempat, cuci darah bila kerusakan ginjal memang sudah cukup parah. Dan yang terakhir, transplantasi ginjal. Untuk pencegahan pada gagal ginjal sendiri ini ada beberapa tips. Yang pertama adalah mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang. Kedua, membatasi asupan garam dan gula. Menjaga berat badan ideal, menjaga kadar gula darah dan tekanan darah tetap normal, minum air putih yang cukup, membatasi pengobatan obat konsumsi obat nyeri, kemudian yang ketujuh bisa berhenti merokok. Selanjutnya bisa juga membatasi konsumsi minuman beralkohol, mengelola stres dengan baik, berolahraga secara teratur, menjalani pemeriksaan prostat secara rutin, dan yang terakhir tidak menahan buang air kecil.